Oke. Oke, ini jam 8.03. Baik, seperti biasa ya. Jadi waktunya 20 menit. Seperti biasa, nanti presentasi seolah-olah kamu di depan penguji sama pembimbing. Ya, sidang seperti biasalah. Ya, flow-nya semoga sudah lebih bagus. Jadi kita bisa lebih, mungkin sekali lagi lah nanti untuk latihan. Tapi offline nanti kita lihat. Oke, enggak Fabian? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Mbak dosen yang telah hadir pada hari ini, dan juga selamat pagi kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Fabian Sadik Priandi, 1221807. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi tugas akhir saya yang berjudul Well Performance Fast Screening Analysis Using Heterogeneity Index Method to Demonstrate Production Gain Opportunities, a case study in FL. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Amega sebagai dosen pembimbing 1 saya, dan juga Mas Doni sebagai dosen pembimbing 2 saya, yang telah membimbing saya hingga saya menyelesaikan tugas akhir saya ini. Dan juga kepada seluruh Mas Mbak dosen dan staf akademik TM ITB yang telah membantu saya menyelesaikan studi saya di Teknik Perminyakan ITB. Oke, selanjutnya ada outline dari presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama itu introduction, lalu ada basic theory, metodologi, case study, result and discussion, dan ditutup dengan conclusion and recommendation. Pertama itu untuk introduction, itu ada 2. Yang pertama adalah latar belakang dari studi saya ini, dan dilanjutkan dengan tujuan studi saya. Jadi, mengacu kepada Indonesia Energy Outlook 2019, bahwa produksi minyak itu menurun cukup signifikan selama 10 tahun terakhir. Nah, penurunan produksi ini salah satu penyebabnya adalah banyaknya lapangan-lapangan tua yang diisi oleh banyaknya sumur-sumur tua yang sudah berkurang produksinya, di mana banyaknya sumur-sumur baru dan pengembangan sumur-sumur yang sudah tua itu juga masih sangat terbatas. Dapat dilihat di grafik bahwa pada nyatanya kebutuhan energi primer itu meningkat 3% pada tiap tahunnya sejak tahun 2010. Karena ada gap antara supply dan demand ini, maka di Indonesia terjadilah kelangkaan supply dari minyak itu sendiri sejak tahun 2003. Nah, oleh karena itu, studi saya kali ini akan membahas salah satu cara untuk melakukan screening pada lapangan-lapangan luas, khususnya lapangan yang memiliki banyak sumur dengan jumlah yang sangat banyak untuk dioptimasi dengan cara cepat. Oke, jadi ada 4 tujuan utama pada studi saya kali ini. Yang pertama itu adalah memilih top potential well candidate untuk dioptimisasi lebih lanjut menggunakan heterogeneity index analysis. Selanjutnya adalah menganalisis sumur dengan performa tinggi dan menentukan well intervention apa yang berpotensi untuk diimplementasikan di sumur performa rendah di sekitarnya. Selanjutnya itu adalah menentukan well intervention yang paling efektif untuk meningkatkan produksi minyak di lapangan secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah memvalidasi metode HI ini dengan menganalisis well intervention apa yang dilakukan selama terjadi perubahan pada performa sumur tersebut. Oke, dilanjutkan dengan basic theory. Yang pertama itu ada heterogeneity index. Di heterogeneity index ini adalah suatu analisis yang membantu untuk melakukan quick screening atau screening secara cepat untuk mengidentifikasi sumur-sumur yang berada di atas atau di bawah performa sumur lain yang rata-rata sumur lain di sekitarnya gitu. Dengan variabel yang diuji itu bisa berupa oil rate dan water rate, oil rate dan liquid rate, pump uptime dan liquid rate, GOR dan oil rate, dan lain-lain gitu. Ini untuk memilih kandidat
sumur yang akan dianalisis lebih lanjut, dan yang paling penting itu akan menyediakan dasar dari pendekatan struktur produksi itu secara keseluruhan. Oke, dapat dilihat di slide cara perhitungan dari HI itu sendiri, di mana nilai individual sumur atau value of well itu dibandingkan dengan nilai dari rata-rata sumur tersebut dikurangi dengan 1. Itu untuk perhitungannya, yang mana nantinya jika variabel uji kita itu berupa oil rate dan water rate, akan diplot di scatter plot, yang mana dapat dilihat di gambar sebelah kiri. Ini nantinya akan oil rate di plot di X dan water rate di plot di Y, dan akan menghasilkan 4 kuadran atau 4 zona di sini, yang mana ada high water low oil, low water low oil, high water low high oil, low water high oil. Nantinya high water low oil dan low water low oil ini termasuk ke dalam sumur-sumur dengan performa rendah, sedangkan high water high oil dan low water high oil ini adalah sumur-sumur dengan performa tingginya. Selanjutnya di sebelahnya lagi dapat dikombinasikan juga HI ini nantinya dengan data koordinat sumur tersebut. Jadi akan diplot di koordinat map sumur tersebut X, Y, dan itu akan membantu untuk melihat potensi peningkatan produksi di sumur-sumur sekitarnya. Oke, selanjutnya itu ada K-nearest neighbors. Di K-nearest neighbors ini, atau yang sering disebut KNN, itu adalah suatu algoritma non-parametrik berdasarkan ukuran kesamaan, misalnya seperti fungsi jarak, seperti jarak Euclidean antara 2 sampel, atau jarak Hamming antara vektor biner, dan lain-lain. Jadi algoritma KNN ini berfungsi untuk metode klasifikasi suatu sampel, di mana nanti akan ditinjau keluaran kelas dari sampel ini berdasarkan kelas mana yang paling sering muncul di antara beberapa tetangga yang paling dekat dari sampel ini. Dan jumlah tetangganya itu sendiri adalah disebut K-value, yang merupakan K-value ini adalah salah satu input parameter yang penting dalam KNN ini. Nah, di sini dapat dilihat prinsip kerja dari KNN itu sendiri. Dapat dilihat yang berwarna yang di tengah ini adalah satu data sampelnya, dan yang lainnya itu adalah data training. Dan nanti misalnya kita memilih K-nya itu 3, maka akan dihitung berapa kelas mana yang paling sering muncul dari 3 data training terdekat. Jika di gambar yang paling kanan ini dapat disimpulkan bahwa data sampel ini tergolong ke kelas B, karena kelas B paling sering muncul. Oke, mungkin lanjut ke metodologi dari studi kali ini. Jadi di sini dapat dilihat bahwa ini adalah metodologi secara keseluruhan, di mana saya akan menjelaskan secara rinci di slide berikutnya. Nah, jadi metodologi dari studi ini dimulai dari data processing dan perhitungan HI itu sendiri. Ini dari 25 tahun production history data, dan terdapat 68 sumur, dan juga ditambah dengan data koordinat sumur, akan diolah datanya menjadi dibagi ke 5 tahun sekali gitu, oil rate dan water rate-nya. Lalu nantinya akan dihitung heterogeneity index-nya, dan didapatlah HI profile pada tiap-tiap 5 tahun tersebut. Selanjutnya, dari hasil perhitungan HI tadi, maka diambil HI profile data yang paling terbaru, yaitu tahun 2016 sampai 2020, mana nanti akan dilakukan metode KNN cross validation untuk menemukan top potential well yang akan dioptimisasi, maupun untuk menunjukkan potensi peningkatan produksi di sekitar sumur tersebut, dan akan di-ranking berdasarkan prioritasnya. Selanjutnya, bersamaan dengan itu dilakukan analisis perubahan zona HI di selama tren fungsi waktu itu. Jadi dengan mempertimbangkan juga field model data dan completion data, maka nantinya akan didapat well intervention yang berpotensi diterapkan, dan juga memvalidasi metode HI ini. Oke, selanjutnya itu ada case study.
Di sedikit review singkat dari lapangan ini, Efield itu adalah lapangan yang ditemukan di Indonesia yang berproduksi di akhir-akhir tahun 1990. Dia sudah berproduksi kurang lebih 25 tahun dengan total sumur yang dibor itu sekitar 68 sumur dengan yang berproduksi dari 28 lapisan reservoir. Dapat dilihat bahwa pada tahun 1996 jumlah sumurnya itu baru 2 sumur, namun produksinya itu sudah sekitar 1.100 stock tank barrel per day, dan juga belum ada produksi air, dapat dilihat di sebelah kiri di sini. Namun pada tahun 2020, ketika jumlah sumurnya sudah cukup banyak, itu 65 sumur, produksi oilnya itu hanya naik sedikit gitu, menjadi 1.300-an stock tank barrel per day. Ini menunjukkan bahwa banyak sumur-sumur tua yang sudah menurun produksinya dan butuh dioptimasi. Sedangkan juga produksi airnya di sini sudah cukup besar, yang mana mungkin kedepannya akan dilakukan water shut off. Nah, disinilah akan digunakan metode fast screening saya untuk memilih kandidat sumur mana yang akan dioptimasi secara cepat. Lanjut ke result and discussion, hasil dari studi saya kali ini. Yang pertama itu dari hasil perhitungan HI-nya itu dapat dilihat zona distribusinya itu menunjukkan bahwa pada lapangan ini lebih banyak sumur-sumur dengan low performance. Di mana sumur dengan zona 1 dengan HI zona 1 itu sekitar 14 sumur, lalu zona 2 25 sumur. Itu tuh menunjukkan bahwa angka sumur dengan low performance itu sekitar 60%, sedangkan high performance-nya 40%. Ini adalah hasil perhitungan dari HI-nya di tahun 2016 dan sampai 2020. Lanjut, ini adalah hasil klasifikasi HI termasuk di zona mana. Yang warna merah adalah zona 2, di mana itu adalah low oil dan low water. Zona biru zona 1. Yang warna biru adalah zona 1, low oil, high water. Sedangkan zona 3 ini high oil, high water, dan zona 4 ini high oil, low water. Selanjutnya, setelah didapatkan perhitungan HI tadi, maka dilanjutkan dengan melakukan filter lagi terhadap sumur-sumur untuk dioptimasi ini dengan KNN cross validation, di mana satu sumur nanti akan divalidasi ke sumur-sumur sekitarnya gitu. Jadi di sini untuk KNN-nya itu sendiri dilakukan menggunakan software Orange Data Mining dengan memasukkan key value itu sebesar 7 setelah mencoba memvariasikannya dari angka 3 sampai 15, maka ditemukanlah angka 7 adalah yang paling tinggi precision score-nya. Oke, setelah dilakukan KNN cross validation, nantinya akan diprediksi termasuk apakah mereka mempunyai potensi untuk menjadi zona berapa gitu. Nah, di sini didapatkanlah top candidate well-nya, di mana dapat dilihat ada 10 sumur yang menjadi top candidate well, yang berubah dari HI aktualnya itu adalah HI dengan zona low performing menjadi HI dengan zona performa yang tinggi gitu. Di sini juga ada opportunity-nya untuk peningkatan produksi dan juga untuk water shut off dan membuka kembali sumur tersebut. Lalu dilakukan perankingan berdasarkan prioritas, di mana di sini perankingan itu didasarkan kepada status sumur pada saat ini dan juga gap antara nilai HI aktualnya dengan prediksi dari KNN-nya gitu. Tadi didapatkanlah nih TM17 dan TM52 menjadi sumur dengan prioritas yang paling tinggi. Selanjutnya dari hasil KNN juga didapatkan sumur-sumur dengan HI aktualnya yang berperforma tinggi diprediksikan oleh KNN menjadi performa rendah. Ini mengindikasikan bahwa di sekitar sumur tersebut banyak terdapat sumur-sumur dengan performa rendah. Nah, ini dapat menjadi
acuan untuk meningkatkan produksi sumur-sumur di sekitarnya dengan menganalisis perforasi apa saja yang dilakukan di sumur tersebut ataupun well intervention apa saja yang dilakukan. Dan itu juga dapat dicek lagi dengan melakukan plot ke XY coordinate plotnya, dapat dilihat di gambar. Oke, selanjutnya itu analisis perubahan zona HI-nya dilakukan pada setiap rentang waktunya. Jadi dari 1996 sampai 2020, di mana didapatkan di sini sekitar 21 sumur yang mengalami perubahan, baik itu dari zona performa rendah ke performa tinggi maupun sebaliknya. Nah, untuk yang saya tandai warna kuning di sini sumur-sumur yang berubah dari zona performa rendah ke performa tinggi, di mana itu yang akan kita analisis, di mana itu menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan produksi di lapangan ini. Maka dari list perforasi dan well intervention yang terjadi selama perubahan itu, saya lanjutkan dengan menghitung dampak mereka terhadap sumur-sumur tersebut. Dapatkanlah bahwa layer ITB2A itu adalah layer yang paling banyak gitu, yang paling banyak dilakukan di sumur-sumur yang mengalami peningkatan performa tadi. Itu sebanyak 4 sumur dari 9 sumur. Selanjutnya, ini dapat divalidasi juga dengan data reservoir layer data ini, di mana ITB2A itu mengandung 7,26 mmSTB yang cukup tinggi, walaupun pada data ini yang paling tinggi itu dapat dilihat adalah ITB5B3 dengan cadangan 20,54 mmSTB stock tank oil initially in place. Ya, dari data ini juga dapat dipertimbangkan well intervention apa saja tadi yang dilakukan di sini dengan melihat kembali ke data reservoir layer ini. Yang terakhir itu ada validasi metode HI-nya. Memang setelah melakukan analisis terhadap perubahan yang terjadi pada zona HI-nya, itu selalu ditandai dengan adanya completion activity, seperti penambahan perforasi, adanya well intervention seperti stimulation atau squeeze. Itu dapat divalidasi bahwa metode HI ini valid gitu digunakan di lapangan ini. Ditambah juga dengan reservoir model data yang mendukung gitu. Yang terakhir ada conclusion and recommendation. Jadi yang pertama itu adalah kesimpulannya 39 sumur itu teridentifikasi sebagai sumur dengan performa rendah dari hasil perhitungan HI-nya. Itu zona 1 atau zona 2. Lalu dilakukan KNN dengan cross validation, dan dengan tingkat presisi 40,3% didapatkanlah 10 sumur dengan yang paling berpotensi untuk dioptimalisasi lebih lanjut. Lalu TM17 dan TM52 itu adalah sumur yang diidentifikasi sebagai sumur yang paling tinggi prioritasnya untuk dioptimisasi. Selanjutnya didapatkan 12 sumur dengan performa tinggi yang diprediksikan oleh KNN tadi menjadi sumur dengan performa rendah, yang mana dapat diindikasikan bahwa sumur-sumur sekitarnya itu memiliki performa yang rendah. Jadi 12 sumur ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan produksi di sekitarnya dengan melihat potential layer yang sudah yang akan diperforasi ataupun well intervention yang sudah di analisis tadi di results and discussion untuk meningkatkan produksi di sekitar wilayahnya. Selanjutnya itu layer ITB2A adalah layer yang paling efektif untuk diperforasi untuk meningkatkan produksi berdasarkan perubahan tren HI tadi. ITB2A juga berhasil mengubah 4 sumur dengan performa rendah menjadi sumur dengan performa tingginya. Yang terakhir itu dari analisis yang telah dilakukan dengan mengidentifikasi well intervention atau perforation apa saja yang dilakukan selama perubahan zona HI-nya itu berdasarkan waktu, itu menunjukkan bahwa semua perubahan itu ditandai semua perubahan yang dilakukan seperti well intervention dan perforation itu berdampak gitu ke performa sumurnya. Dan dengan mempertimbangkan reservoir simulation datanya juga, saya sebagai autornya dapat menyimpulkan bahwa
HI method ini valid digunakan di lapangan ini. Gitu. Terakhir, recommendation-nya, yang pertama itu studi ini dapat ditingkatkan lagi dengan memperhitungkan efisiensi dari komplesinya dengan menggunakan modified heterogeneity index-nya. Selanjutnya, dengan adanya completion data yang lebih detail dapat meningkatkan presisi dalam menganalisis kesempatan untuk meningkatkan produksi di lapangan ini. Selanjutnya, perankingan dan pemilihan kandidat sumurnya itu juga dapat lebih detail menggunakan KPI seperti mempertimbangkan reservoir intervention, accessibility, dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah untuk continuation study dari studi saya kali ini dapat dilakukan detail well analysis seperti production engineering prosesnya, yaitu wellbore modeling, nodal analysis, perforation analysis, stimulation analysis, decline curve analysis, pressure and rate transient analysis, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, good. Waktunya tepat 20 menit.